Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Anugrah dari channel Ansity Support. Kali ini saya ingin membahas tentang apakah asam lambung tinggi itu bisa naik ke otak. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Apakah asam lambung tinggi itu bisa naik ke otak? Nah, saya jelaskan tentang anatomi tubuh dulu ya. Untuk tubuh manusia itu kita makan, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung ya, dari mulut ke kerongkongan ke lambung. Itu asam lambung berada di lambung. Nah, kemudian ke usus ya, ada usus 12 jari, ada usus halus, usus besar, kemudian dibuang gitu. Nah, pertanyaannya, untuk orang yang sakit asam lambungnya tinggi, itu berarti lambungnya memang ada masalah. Ketika gejalanya itu menyebabkan memang sensasi banyak ya, yang luar biasa ya. Kalau asam lambung itu bikin pusing, keliengan gitu kan, yang dimaksud kok bisa sih sampai ke otak gitu kan, sedangkan secara organnya aja adanya di perut gitu asam lambung itu. Asam lambung itu adanya di lambung. Kemudian ketika GERD terjadi atau GERD itu terjadi, dia naik ke, di sini ada katup ya, di antara lambung dan kerongkongan itu ada katup. Nah, itu yang bisa membuka menutup. Nah, reflux itu terjadi ketika katup itu udah fungsinya agak longgar gitu ya. Nah, dia bisa naik sampai di ulu hati. Ulu hatinya terasa panas gitu, karena asam lambung itu kan sifatnya panas. Nah, kemudian di kerongkongan itu ada namanya nervous system atau vagus, saraf vagus, yang bisa menyebabkan terasa deg-degan gitu ya. Jadi ada nervous systemnya di sini juga, di saraf kerongkongan itu. Kalau misalnya kena asam lambung yang banyak, tinggi, itu akan mempengaruhi saraf-saraf di situ dan akan aktif dan akan menyebabkan jantung kita merasa deg-degan, kok bisa terasa sih sampai ke sini. Ketika asam lambungnya ini naik ke kerongkongan, mungkin memang nah, di sini akan menimbulkan sensasi-sensasi lain, misalnya kayak keliengan ya, terus badan seperti, nafasnya seperti kayak kurang oksigen gitu kan, kepala pusing, itu memang bisa terjadi seperti itu. Cuman kalau secara asam lambungnya yang naik ke otak itu tidak seperti itu ya, karena secara anatomi itu pun sudah jauh, tempatnya ada di otak itu. Kalaupun ada pertanyaan apakah bisa sampai ke kerongkongan, paling dari kerongkongan ini ke tenggorokan memang suka bisa menyebabkan batuk-batuk gitu ya, batuk terus nggak sampai gatal gitu ya, nggak berhenti itu kan. Nah, itu kalau udah batuk-batuk, segera minum air hangat. Terus kemudian kalau memang masih batuk terus dan masih sering menyebabkan panas di ulu hati gitu-gitu, nah sebaiknya diobati dengan obat penurun asam lambung, atau jenisnya ada proton pump inhibitor atau PPI ya. Banyak jenisnya seperti lansoprazol, omeprazol, dan obat-obat penurun asam lambung yang dijumpai di dokter. Nah, kapan kok jadi tidak ada hubungannya antara asam lambung tadi bisa naik ke otak? Itu tidak ada. Tapi memang asam lambung yang tinggi itu bisa
naik ke kerongkongan, kemudian ke ulu ulu hati panas, kemudian ke saraf vagus di sini aktif, kemudian menyebabkan deg-degan, keliengan, pusing, sempoyongan, terus sampai ke tenggorokan sini itu bisa menyebabkan batuk-batuk. Mungkin ada yang sampai merasakan sensasi telinganya berdenging, keliengan, sempoyongan, kurang oksigen gitu ya, karena saraf vagus di sini aktif gitu. Jadi bukan asam lambungnya yang naik ke otak. Nah, itu harus diturunkan tadi dengan obat-obatan jenis penurun asam lambung jenis proton pump inhibitor tadi ya. Terus ada kalau misalnya masih mual juga ada obat anti mual. Terus misalnya ada tukak lambung, itu juga harus diobati dengan tukak lambung. Nah, ketika terjadi mungkin dokter juga kadang-kadang bisa menyarankan untuk endoskopi atau cek kondisi lambungnya. Cuman harganya kan cukup lumayan ya. Biasanya kalau misalnya nggak terlalu sampai muntah darah atau nggak terlalu sampai ada pendarahan juga mungkin tidak sampai direkomendasikan untuk cek melalui endoskopi. Nah, ketika sudah diobati itu ada teman-teman yang mungkin bisa sembuh dalam 3-6 bulan gitu ya. Cuman misalnya nih udah diobati lambungnya sampai berbulan-bulan, sampai Anda nggak bisa lepas dari obat-obatan lambung seperti itu, ada baiknya Anda periksakan diri juga untuk kondisi ansitasnya atau kondisi dimana gangguan panik atau cemas itu juga memiliki gejala yang mirip dengan GERD seperti itu. Kalau dibilang mana yang duluan, GERD dulu atau anxiety dulu, seperti menanyakan antara telur dan ayam mana yang duluan. Nah, jadi kalau misalnya Anda berobat ke spesialis penyakit dalam dan udah diobati lambungnya kok nggak sembuh-sembuh, bisa untuk coba tanyakan kepada dokter penyakit dalam apakah ada kemungkinan untuk psikosomatik. Kalau memang psikosomatik artinya bisa jadi itu karena ansitas, jadi sakit pikiran yang berefek atau berhubungan dengan gejala-gejala di badan, misalnya sakit cemas atau panik, kemudian yang dirasakan kok sampai ke menggigil, kesemutan seluruh badan, terus keliengan, mata buram, kemudian hiperventilasi atau kayak nggak kurang oksigen, rasa mau pingsan, takut sendirian, takut keluar rumah, takut ada orang meninggal, takut suara ambulan, dan itu menyebabkan gangguan-gangguan di pikiran ya. Jadi kita menjadi orang yang sepertinya kayak orang aneh gitu dianggapnya, karena banyak sekali sensasi-sensasi di badan. Kalau udah seperti itu, sebaiknya ya yang harus dilakukan adalah obati lambung dan pikirannya dengan bersamaan. Misalnya obat psikiater pastinya lebih tahu ya kapan waktunya untuk apakah orang ini perlu diberikan obat untuk ansitasnya atau paniknya, atau bisa bareng dengan lambungnya. Biasanya diobati secara bareng-bareng bersamaan. Misalnya kalau misalnya tadi kan lambungnya sudah diobati tapi kok masih banyak nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, dengan diobati pikirannya bisa jadi setelah diobati ansitasnya, kemudian lambungnya akan semakin membaik dan semakin mudah untuk beraktivitas, semakin berasa enak, semakin berasa sensasinya semakin sedikit seperti itu. Lalu apakah bisa sembuh? Ya, nanti setelah menjalani pengobatan antara ansitas dan pikirannya tadi, maka perlahan-lahan kan sensasinya mulai imbang, hormon di otaknya udah mulai seimbang yang menyebabkan ansitas tadi.
Nah, setelah itu nanti psikiaternya akan memberitahu apakah sudah saatnya untuk dilepas atau bisa untuk dilepaskan dengan melihat dari kondisi si pasien. Ya, itu aja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam.